Silakan kalau ada. Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dan media. Silakan Mas. Selamat sore, saya Andre dari CNN Indonesia TV. Mungkin. Maaf, saya nanti dibilang dihilangkan ya. Saya Erwin Tobing, Ketua Komdis, Pak Eko, Wakil Ketua Komdis, anggota Pak Khairul, dan Dr. Umar Husin sebagai anggota Komisi Disiplin. Silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak, saya Andre dari CNN Indonesia TV. Mungkin pertanyaannya bisa ke Pak Ahmad Riyad atau ke Pak Erwin Tobing. Tadi Pak Ahmad Riyad sempat menyebutkan bahwa salah satu poin kelalaian dari panitia pelaksana adalah tidak membuka pintu stadion sejak menit ke-80, kalau saya tidak salah dengar dari Pak. Itu kan pasti Bapak ini memberikan keputusan sanksi ini, Pak Erwin Tobing, sanksi yang tadi Bapak sebutkan, sudah mendengarkan keterangan dari Ketua Panitia Pelaksana ya Pak ya. Nah itu sebenarnya alasannya dari pintu stadion tidak dibuka itu apa alasan mereka Pak? Itu sih Pak, terima kasih. Pintu tidak dibuka itu tidak seluruhnya, sebagian dibuka, ada sebagian yang tidak. Alasannya kan pasti ngobrol sama mereka Pak. Ya, ketepatan komando yang disuruh buka pintu sebelah sana belum melaksanakan pembukaannya. Itu alasannya. Yang di komando itu buka kan berapa orang petugas itu belum melaksanakan, belum sampai ke tujuan pintu. Mas, silakan. Terima kasih Pak. Saya Budi Susila dari cnnindonesia.com. Boleh ke Pak Erwin atau Pak Riyad. Dua pertanyaan. Yang pertama, kalau sudah di penambahan polisi kan penonton 73%, tapi kalau di LIB penonton itu malah 102% kelebihan. Itu seperti apa dan bagaimana? Yang kedua, apakah security officer telah mensosialisasikan soal gas air mata itu Pak dari hasil investigasi ini? Terima kasih. Baik. Kapasitas penonton. Berapa kapasitas penonton? Tribun Kejuruhan tidak mempunyai tempat duduk single side, belum, sehingga tidak terukur. Beda dengan yang di VIP sudah punya single seat, sehingga jelas itu. Ini tidak loss, sehingga ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 45.000 karena dia loss bisa dipitan. Tapi kecuali dia memang single seat, bisa dihitung, itu masalahnya, ya. Nah, ini juga menjadi kelemahan juga dari panitia pelaksana. Apa dasarnya dia menjual demikian? Itu salah satu kelemahan dari panitia pelaksana sehingga kita menjatuhkan hukuman ini. Harusnya mereka melihat, tapi ini menjadi suatu bahan kemudian nanti kepada manajemen Kanjuruhan bagaimana space stadion itu, tribun itu pakai tempat duduk perorangan. Tidak loss, sehingga jelas berapa kapasitasnya. Ya. Berarti over capacity nggak sih? Over capacity bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak, karena tidak jelas berapa jumlahnya. Kalau di stadion lain jelas Pak ini 45.000 karena masing-masing sudah ada tempat duduk perorangan, bisa dihitung. Ini siapa? Oh Pak, satu pihak mengatakan 45.000 Pak. Sini pernah 50.000 Pak. Sini hanya 40.000 Pak. Kenapa? Karena mereka lipat-lipitan, tidak jelas pembagian perorangannya. Itu menjadi sesuatu hal yang perlu didiskusikan untuk kebaikan berikutnya. Tapi ini adalah kelalaian dari pihak panitia pelaksana juga, karena dia menjual dengan jumlah kasus yang besar ya. Mengenai gas tadi, kita tidak menyinggung mengenai keamanan, ya. Itu nanti ada bidang investasi keamanan. Kita hanya menyangkut tentang pelaksanaan persepak bolaan. Itu ya. Pak, pertanyaannya bukan soal gas air matanya Pak. Security officer-nya itu mensosialisasikan ke pihak kepolisian bahwa aturan dari FIFA
itu tidak boleh ada penggunaan gas air mata di stadion, itu disosialisasikan ke pihak keamanan dan dalam hal ini. Baik, itu juga menjadi perhatian kita memang, karena beberapa negara maju sudah menerapkan pasal 19 Statuta FIFA. Karena di beberapa negara maju Eropa, Inggris sana, steward itu sudah sangat berperan. Sudah sangat berperan. Kepolisian ada di luar stadion. Yang berperan adalah steward. Cuman di kita, steward itu belum terlalu dikenal, belum disiapkan. Nah ini sehingga terpaksa memang polisi harus masuk. Nanti ada penilaian tersendiri apakah itu salah, kita serahkan nanti ke Mabes Polri. Saya tambahkan dulu bahwa sosialisasi itu dilakukan. Hasil kita tanya dengan panpel yang diperiksa kemarin. Cuma kepolisian menganggap bahwa dia punya SOP untuk melaksanakan adanya kerumunan, ada macam-macam. Sehingga sampai tadi malam kita dengan Polri, tim PSSI dan Polri merumuskan hal baru. Karena perintah dari Pak Presiden, Liga ini diberhentikan sampai ada format baru mengenai kompetisi dan keamanan. Itu yang akan disesuaikan. Nanti bagaimana ke depan nanti sudah akan berubah. Ada hal baru. Nanti produknya perlu perkap atau apa. Akhirnya nanti akan ke perkap. Tapi kalau kan perkap kan prosesnya agak panjang ya. Perlu akselerasi, perlu harmonisasi di Polri. Tapi nanti ada produk yang di bawahnya perkap, apa di Polri yang untuk pedoman seluruh Indonesia. Bahwa bagaimana ke depan pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Karena Polri pun masuk di dalam statuta pengamanan kita masuk. Polisi jelas ada, boleh di dalamnya, ya, perlu 17. Cuma bagaimana, alat apa yang harus dibawa, alat apa dan sebagainya, antisipasinya bagaimana, nanti hal yang baru. Terlalu sini kalau kita ngomongkan sekarang, itu untuk ke depan, dan sesuai dengan nama dan seperti itu. Polisi tahu Pak ya, nggak boleh itu Pak. Sudah tahu, tapi ada SOP yang kalau ada kerumunan, karena di dalam, di luar stadion juga ada kerumunan orang banyak yang masuk. Yang mengenai stadion tadi 45.000 kapasitas yang umum di dalam verifikasi, tapi yang dicetak 42 yang terjual. Kepolisian memang mengeluarkan himbauan untuk dicetak 75%, tapi pada saat himbauan itu keluar, tiket sudah sold out, sudah terjual. Itu pada sehingga pengamanan ditambah. Jumlah pengamanannya daripada ada rapat lagi untuk menambah pengamanan, informasinya seperti itu yang didapat di lapangan. Silakan. Ada lagi, makan Mas. Saya Indra dari Voice of America, Pak. Kalau infrastruktur stadion sendiri kayak emergency exit itu sebetulnya di stadion di Indonesia itu sudah memenuhi standar FIFA nggak sih Pak? Kayak misalnya mungkin pintu kan Bapak bilang tadi kurang koordinasi untuk dibuka. Misalnya ada emergency route atau mungkin stewardnya tahu, ada pintu akses untuk emergency kemana ada nggak sih Pak? Ya, gini, ada verifikasi dari Liga LIB sebelum pertandingan. Pertama tahun 2020 ada, lalu ada Piala Presiden, ada Piala Menpora, kabar itu ya, lalu ada Piala Presiden, tuan rumah. Lalu tiap harian, one day sebelum bermain, Matchcom sudah memberi laporan, harus wajib itu. Matchcom kondisinya seperti ini, keliling. 1 minggu sebelum pertandingan ada rapat koordinasi, ada dokumennya semuanya, rapat koordinasi harus ada itu. Hari H, Matchcom harus keliling, memastikan bahwa semua berjalan sesuai LDG. Kalau sudah Matchcom berita acaranya oke, baru jalan. Kita buktikan sampai menit 90 nggak ada apa-apa, lancar. Dan 7 setelah main selesai itu terjadi insiden seperti itu. Lainnya? Ya Mas. Tadi kan Kompolnas mengatakan DPRD menolak mengajukan jadwal Pak. Kompolnas nanti dia dari Polres minta dimajukan jadwal presiden. Tapi soal apakah nanti apa buat Asia, apakah itu memang benar? Oke, betul, terima kasih. Ini penting sekali, mohon perhatian, bahwa jadwal secara nasional oleh LIB sudah disampaikan kepada Mabes Polri jauh sebelumnya, secara nasional. Secara kedaerahan, panpel-panpel yang di daerah itu mengajukan jadwalnya. Sudah di ACC semua, kalau ada perubahan, pasti disesuaikan
Apa perubahannya karena apa? Ada pilkada, ada macam-macam dan sebagainya, ada alasan. Memang ada usulan perubahan dari Persibaya kepada Panpel. Panpel menjawab kepada Badan Liga. LIB datang ke Polres untuk brooding mengenai jadwal dan sebagainya. Dan akhirnya, itu proses ya. Tapi akhirnya keluar rekomendasi pertandingan tanggal 1 jam 8 malam dari kepolisian juga. Jadi pertandingan ini nggak mungkin dilaksanakan tanpa ada rekomendasi dari kepolisian setempat. Itu penting, itu harus diingat, itu paling penting di sini karena banyak beredar seakan-akan PSSI tidak, ini bukan himbauan, ini kebijakan, iya diizinkan atau tidak, ternyata diizinkan. Seperti itu. Ya. Pak, mungkin Pak dari Bepom, Pak terkait yang pintu itu kami semua kepala koordinasi secara durasi waktu yang yang kami juga kumpulkan itu kan menciptakan situasi karena jarak kerusuhan dengan pintu yang tertutup di 10:13 itu sekitar 15 menit ya. Masa berdiri stadion itu cuma nggak sampai 5 menit, Pak. Betul, Mas. Jadi betul, saya setuju pertanyaannya bagus. Jadi memang ada fakta juga, Pak, jangan terlalu mepet. Itu kelonggaran dalam statuta 10 menit. 10 menit dari pertandingan akhir. Ini tapi kadang-kadang Panpel melihat dari situasi di luar. Kalau saya buka sekarang, yang gerombol, yang orang yang nonton di luar bisa nyerbu walaupun 7 menit, 5 menit saya dia akan masuk nonton. Kadang-kadang pertimbangan itu sehingga disamakan dengan menit akhir, kadang-kadang kurang 2 menit baru menyiapkan pintu dibuka. Itu kondisi yang di lapangan seperti itu. Ya ini yang dinilai semua oleh delegasi semua kan, ini nanti akan menjadi sistem pengamanan yang terbaru dari PSSI dan Polri. Kita berharapkan karena ini semangat Pak Kapolri juga luar biasa yang jelaskan pada kita untuk membuat aturan yang baru yang semua seluruh Indonesia akan paham dan akan diikuti. Sudah. Tadi ada Pak Rian bilang rekomendasi keluar tanggal 1, jadi tanggal 29. Sorry, 29. Ya, sebelumnya. Bukan tanggal 1, tapi tanggal 29. Tanggal 29 rekomendasi keluar untuk pertandingan tanggal 1. Ya, boleh silakan yang lain. Ya. Ya, Mas. Pak, saya Farusma dari Kubaran. Sambung dari pertanyaan tadi, antara PSSI dengan kepolisian terkait pengamanan selama ini itu seperti apa, Pak? Panpel, yang terakhir PSSI itu langsung dengan batasnya untuk pengizinan 31 nasional diputar mulai sekian sampai tanggal sekian secara umum. Jadwal yang sudah tahu di Pak Intercam sudah ada. Hanya masing-masing disesuaikan dengan untuk selama ini apakah ada simulasi terkait di stadion terkait antisipasi ricu kayak gini itu apakah ada? Amin juga itu sudah simulasi pengamanan perlu berapa data intel nanti dengan jumlah penonton. Data intel sudah keluar nanti bahwa ini perlu sekian pengamanan, simulasinya seperti ini. Apabila terjadi keributan seperti ini ada semua semuanya semua pemeriksaan lengkap. Udah ada itu. Oke, ada lagi. Mas, kalau tidak ada kita satu yang dari Zoom. Halo Pak. Ya silakan. Ya Pak, saya Wina dari Pikiran Rakyat Pak. Pak Riat atau Pak Erwin Tobing, saya mau bertanya. Kemarin Mas, Makin Rahmat tolong di mute ya, saya lagi bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya, ini kan adakah hasil dari Komdis ini yang akan diteruskan ke hukum pidana Pak, yang teruskan ke kepolisian, karena ini mengingat bukan hanya pelanggaran biasa soal kelalaian, tapi sudah banyak ada orang meninggal. Apakah ada rekomendasi yang akan teruskan ke kepolisian Pak, yang akan dilaporkan untuk berpertanggungjawaban secara hukum? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Komdis hanya mengadakan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan. Kesalahan-kesalahan itu nanti akan ditangani oleh pihak investigasi lainnya tentang pengamanan ini. Kita akan menghukum anggota
PSSI komite yang berlibat dalam persepak bolaan. Nanti ada pihak lain yang akan mengusut ini. Kesalahannya mungkin dipidana, ada. Kemungkinan itu pasti ada. Mungkin unsur kelalaian atau apa segalanya, nanti itu urusan kepolisian, urusan tim lain. Kita akan melihat bagaimana Panpel ini bekerja. Bagaimana pertanggungjawaban klub ini. Ini kan saya katakan tadi disinggung oleh pertanyaan. Penonton, permainan sepak bola kalau tidak ada penonton tidak seru, tidak hidup. Persepak bola kalau tidak ada supporter tidak hidup. Makanya ada pertimbangan pergeseran sudah disepakati oleh pihak kepolisian dan pihak Panpel sehingga dibuat malam. Karena Indonesia penduduknya sangat-sangat menyukai sepak bola. Pada jam-jam tertentu masih banyak bekerja. Jangan main malam, sudah lama Indonesia lakukan. Tidak sekarang aja dan sudah bergulir sekian lama. Kecuali seperti yang dikatakan tadi, ada hal-hal yang terpaksa menjadi pertimbangan. Ada pilkada, ada acara lain semuanya. Itu sebagai tambahan. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi apa yang diputuskan komisi ini tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain, kepolisian, apabila dinyatakan ada pelanggaran pidana, tentunya hukum positif kita tetap berlaku. Oke, ada lagi teman-teman Zoom yang ada di... Izin Mas, boleh Mas? Halo Mas, izin? Boleh Mas? Ya, silakan. Ya, izin Pak, saya Fauzi dari Radio PRFM Bandung Pak, mau bertanya berkaitan dengan tadi Pak Ketua Komdis bilang soal penerangan di luar stadion yang mungkin tidak memadai, apakah nanti akan ada verifikasi ulang oleh entah itu oleh PSSI maupun LIB untuk verifikasi penerangan di luar stadion yang harus memadai, dan apakah nanti ada keputusan yang langsung diterapkan, apakah kita tidak usah main malam lagi atau seperti apa? Dan juga mungkin boleh minta update Pak kalau dari FIFA sendiri seperti apa Pak, apakah akan dijatuhkan sanksi ke Indonesia atau seperti apa di Pak update-nya? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Bahwa termasuk penerangan stadion berapa di luar, kalau di dalam jelas sudah masuk standar. Yang di luar stadion jarak berapa, penerangannya bagaimana, itu termasuk yang dirumuskan oleh tim PSSI dan tim Mabes Polri untuk perkap pengamanan ke depan. Harus bagaimana? Itu Mas. Masalah dari FIFA itu memang nanti ada kunjungan juga dari AFC, dari FIFA sudah komunikasi dengan kita. Ya semoga FIFA mendukung bahwa yang paling penting bagi kita bahwa ini FIFA akan melihat bahwa pemerintah bagaimana menyikapi ini. Ini bukan perbuatan pemerintah, ini hanya oknum aja yang salah. Sehingga pemerintah dengan cepat responsif, kepolisian cepat responsif mengambil tindakan, itu saya kira positif untuk kita di FIFA ke depan. Bahwa ini bukan kebijakan yang harus memang wajib menggunakan gas, tapi ini ada sesuatu yang diusut oleh kepolisian sendiri dengan cepat. Kepolisian mengambil tindakan ini luar biasa, perlu diapresiasi juga kepolisian cepat, sehingga ini bagi yang di luar menganggap bahwa ini bukan kebijakan pemerintah untuk melanggar statuta FIFA, tapi kebijakan oknum, sehingga ini alasan pemaaf bagi kita di dunia internasional. Kira-kira kapan Pak kita? Ada jadwalnya, sudah komunikasi, nanti itu bagian LO yang tahu kapan mau hasilnya, nanti pasti rekan-rekan diberitahu semua dalam hati.